Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa yang luar biasa, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan menjelajahi topik yang menarik dan penuh wawasan, yaitu kita akan membahas tentang hukum permintaan dan penawaran. Ingat, belajar bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang memperluas cara kita melihat dunia. Mari kita mulai perjalanan belajar ini bersama. Siap untuk memulai? Ayo kita eksplorasi lebih jauh. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan permintaan dan berbagai faktor yang memengaruhi permintaan. Kemudian menjelaskan penawaran dan berbagai faktor yang memengaruhi penawaran. Anak-anakku semua, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga telur di pasaran masih tinggi. Tingginya harga telur ayam terjadi mulai dari tingkat peternak. Tingginya harga pakan dan berkurangnya populasi ayam petelur diduga menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam. Di tingkat peternak, saat ini harga telur ayam berkisar antara Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam ini menurut peternak terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur ayam berkisar antara Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram di tingkat peternak. Dani Uluf, salah satu peternak ayam petelur, menjelaskan ada beberapa faktor penyebab naiknya harga telur ayam ini. Selain karena memang pakan ayam yang belum akan turun, masih belum stabilnya ayam dan berkurangnya populasi ayam petelur diduga menjadi penyebab naiknya harga telur ayam. Kalau sekarang masih dominan naik, harga masih mahal. Berapa sih? Mungkin dikarenakan peternaknya berkurang sekarang, kemungkinan. Belum lagi kan harga pakan bahan baku kan mahal semua. Peternak juga menambahkan kenaikan harga yang cukup tinggi bisa berakibat pada lesunya serapan pasar, terlebih saat ini Hari Raya telah usai. Hal tersebut berbeda dengan kondisi menjelang Hari Raya, meski harga tinggi namun permintaan telur di pasar tetap tinggi. Dari video yang kalian simak, jika harga naik, apa yang akan kalian lakukan sebagai konsumen? Ternyata, dari fenomena naiknya harga telur tadi, kita sedang melihat fenomena penting dalam ekonomi, yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran. Sebagai konsumen, kenaikan harga bisa memengaruhi perilaku kita terhadap permintaan suatu barang. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat penjelasan berikut. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Konsep permintaan, yaitu kuantitas yang diminta, merupakan kuantitas yang diinginkan, sedangkan keinginan konsumen tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke kanan. 1. Harga barang atau substitusi dan barang komplementer. Kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keempat, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Kemudian, yang keenam, hari raya keagamaan. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi sosial dan ekonomi. Harga memainkan peran penting dalam memengaruhi kuantitas yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan jasa, semakin banyak jumlah yang diminta. Terlihat di sini bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Fenomena ini pada intinya merupakan isi dari hukum permintaan. Secara lebih jelas, hukum permintaan ini berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus, faktor yang lain dianggap tetap.
Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal lain selain harga tetap konstan atau yang disebut dengan ceteris paribus. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input dan jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Kemudian biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam memengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Kemudian, persediaan sarana produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama, peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk mendatangkan keuntungan, maka ada peningkatan jumlah produsen. Kemudian peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam, akan mengurangi penawaran barang. Yang ketiga, ekspektasi atau harapan produsen. Jika produsen memperkirakan 1 tahun akan membaik, maka mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi yaitu harga barang dan jasa lain. Jika harga barang tersebut tidak berubah, maka kurva penawaran barang tersebut bergeser ke kanan. Semakin tinggi harga, semakin tinggi kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan jasa, semakin rendah kuantitas barang dan jasa tersebut yang ditawarkan. Terlihat di sini bahwa ada hubungan searah antara tingkat harga dan jumlah barang serta jasa yang ditawarkan. Fenomena ini pada intinya merupakan isi dari hukum penawaran. Secara lebih jelas, hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Ceteris paribus. Luar biasa, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan penuh semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa lagi.